Assalamualaikum, selamat pagi semua anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Semoga kalian masih semangat ya bertemu dengan ibu. Baik, di sini ibu akan melanjutkan materi yang pertemuan kemarin ya, yang sempat terputus. Di sini ibu akan menjelaskan tentang aturan dan norm aturan dan hak kewajiban yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan norma. Nah, manusia itu dilahirkan mempunyai sifat karakter, bakat, kemampuan, dan kepentingan yang berbeda-beda dari satu sama lain. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja, dalam bergaul, dan mencari nafkah guna kebutuhan kehidupannya. Nah, adapun perbedaan kepentingan, yaitu kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan atau menimbulkan konflik-konflik dalam masyarakat. Nah, yang menimbulkan konflik-konflik dalam masyarakat itu seperti halnya dalam pergaulan, tidak harmonis, tidak tertib, tidak tentram, tidak aman. Contohnya seperti banyak yang tidak mematuhi lalu lintas, yang selalu ribut dengan tetangga, teman sekolah, yang selalu pokoknya yang bikin tidak tentram itu yang bikin tidak mematuhi aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana cara untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat agar diri kita bisa mengikuti aturan yang ada dalam undang-undang. Nah, sekarang kan banyak nih remaja-remaja yang tidak mematuhi aturan-aturan norma dan hak kewajibannya, seperti melalaikan, tidak pentingnya apa sih aturan, apa sih norma. Itu sekarang sudah termasuk di generasi Z ini. Nah, di kalangan pelajar pun banyak loh yang tidak mematuhi aturan, ya seperti contohnya banyak yang telat masuk, selalu merokok di lingkungan sekolah. Itu kan tidak boleh, itu kan harus mematuhi aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah, dan selalu bolos itu tidak mematuhi aturan dan norma. Yang selalu bikin tawuran, ribut itu adalah yang selalu melanggar aturan-aturan sekolah. Nah, makanya banyak yang pelajar yang selalu dihukum, dan banyak juga orang tua yang tidak terima karena anaknya dihukum. Sebenarnya kita menghukum itu adalah untuk mendidik anak itu agar menjadi anak yang terdidik, yang mengerti aturan dan norma yang ada di sekolah dan bisa dipakai untuk di saat dia sudah dewasa. Nah, akibatnya itu banyak dari kesadaran hukum itu dalam kehidupan masyarakat yang menjadi resah dan tidak tentram. Nah, karena itu kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Banyak dong sekarang anak-anak yang habis tawuran, habis maling, ya banyak mencuri lah ya. Karena tidak terdidiknya dalam aturan dan takutnya hukum gitu. Jadi mereka tuh berbuat kayak gitu, jadi akhirnya ditangkap polisi dan banyak yang tidak terima. Nah, apa sih yang faktor mempengaruhi kesadaran hukum? Yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum harus disebarkan luas dan telah sah. Dan adapun sehingga peraturan itu tersebar cepat diketahui oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang melanggar belum tentu melanggar hukum. Ya, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum. Nah, ibu yang tadi jelaskan ya, itu namanya banyak yang tidak kesadaran tentang hukum.
banyak yang melalaikan dan tidak tahu pengetahuan tentang hukum itu seperti apa. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seperti tentang masyarakat ada hukum, demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Nah, adapun anggapan bahwa keputusan hukum justru disebabkan oleh adanya takut terhadap hukuman atau sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum, itu memang harus wajib dihukum. Karena kalau tidak akan selalu terjadi namanya melanggar hukum. Yang seperti mencuri motor tidak dihukum, dia akan mencuri motor kembali. Yang selalu menerabas lampu merah di lalu lintas, itu kalau tidak dihukum dia akan selalu menerabas. Itu kan tidak boleh, itu namanya sudah melanggar hukum. Nah, di sini pun bagaimana sih menjadi tujuan hukum dalam ketertiban itu? Ketertiban itu ya, anak-anak ibu akan jelaskan, yaitu kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Dia tidak pernah namanya melanggar, dia selalu ingat, selalu tertib, selalu patuh apa yang ditetapkan oleh hukum. Dibilang tidak boleh tawuran, tidak boleh, sekali dia dihukum, dia akan patuh, dia tidak akan takut namanya akan dihukum kembali oleh guru atau oleh polisi, oleh siapapun yang berwenang. Nah, bagaimana sih untuk membiasakan sadar hukum? Nah, menjadi tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Nah, emang harus sejak dini, dari mulai SD. Itu harus bisa ditanamkan namanya kesadaran hukum. Yang namanya dari contohnya kecil aja, tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu harus kita ajarkan. Tidak boleh melawan orang tua, itu kita harus ajarkan. Tidak boleh merebut mainan temannya, itu ya sama aja tentang ketaatan hukum. Itulah yang kita harus ajarkan mulai sejak dini pada anak-anak. Nah, adapun tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan muncul masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum untuk menunggu setelah menjadi pelanggaran pidana oleh penegak hukum. Nah, upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Yang pertama adalah mulai dari keluarga yang harus bisa menaati hukum, yang harus diajarkan oleh anak-anak bagaimana tidak harusnya melanggar. Itu harus diajarkan oleh lingkungan terkecil dulu, seperti ya keluarga. Nah, dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui. Nah, pendidikan formal, informal, non-formal perlu diajak bersama-sama mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas untuk pendidikan formal. Nah, di bangku sekolah saja, namun tidak juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan dan peraturan hukum, sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini. Nah, seperti itu anak-anak yang ibu telah jelaskan. Di sini ibu akan membagi kelompok buat mengerjakan tugas yang ibu telah jelaskan. Kalian membuat kelompok ya. Ibu kan bagi ya. Dalam kelompok saya ada berapa? Ada 20 siswa ya. Oke, ibu akan bagi 4 kelompok, jadi satu kelompok itu 5 ya anak-anak. Oke, yang pertama ibu akan menyuruh dan kalian harus mempresentasikan apa yang ibu telah jelaskan tadi.
Dan kalian akan berdiskusi di kelas ini dengan teman-teman kalian, dan setiap bisa menjawab diskusi dan itu akan mendapat nilai dan poin-poin yang ibu telah kalian kerjakan. Ibu akan memberi poin-poin. Nah, di sini akan namanya ada aksi nyata. Di sini kalian tema aksi nyatanya itu aksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan proyeknya Peserta didik mampu memberikan aksi nyata penerapan semangat dalam mematuhi aturan dan norma terkandung dalam undang-undang. Adapun untuk sesuai dengarkan anak-anak. Setiap peserta didik dapat merancang aksi mempromosikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam lingkungan sekolah, rumah, atau lingkungan masyarakat. Setiap peserta didik dapat turun ke lapangan secara langsung untuk melaksanakan proyek mempromosikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap peserta didik dapat mendokumentasikan bentuk proyek tersebut. Itu kalian harus membuat aksi nyata dan kalian harus mendokumentasikan dan kalian presentasikan di depan apa yang ibu telah jelaskan, yang kalian cari. Oke, baik anak-anak, dari ibu sekian, terima kasih, dan minggu depan kita pertemuan lagi ya. Dari ibu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga kalian tetap semangat ya.